Inilah suasana hujan deras disertai butiran es yang jatuh di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Selasa sore. Butiran es sebesar uang koin yang menghantam atap gedung tersebut menimbulkan suara gaduh, terlebih saat jatuh ke atap yang terbuat dari asbes atau menimpa atap mobil. Hujan es yang berlangsung sekitar 10 menit ini cukup mengejutkan warga. Ya, ini tadi pukul 15 menit ya, 15 menit. Jadi kita teman-teman itu ada yang keluar di halaman kantor pusat ini, kemudian mengetahui kalau ada hujan es dari teplok gitu, sehingga teman-teman yang ada di ruangan itu pada keluar semua. Dan benar-benar memang di lingkungan kantor pusat UGM ini terjadi hujan es. Itu es batunya lumayan gede, segede ini koin-koin uang gitu yang kecil-kecil kayak mainan-mainan peluru karet gitu. Terus gini. Ini kamu pertama kali nggak lihat ini? Iya, baru pertama kali ngeliat di UGM. Tak hanya wilayah kampus UGM Yogyakarta saja, sejumlah titik di daerah Sleman mulai dari Jalan Magelang, Melati, Pogung, hingga kawasan Jalan Kaliurang pun juga mengalami fenomena hujan es. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, Aijus melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari pencarian tim gabungan berhasil menemukan jasad Mardiana, korban yang terseret arus banjir di kilometer 24 Jalan Bireun, Tekangon, Aceh. Korban terseret banjir saat mengendarai motor bersama sang adik. Banjir yang terjadi pada Sabtu lalu di tikungan KM 24 Jalan Bireun Tekangon, Aceh membawa duka mendalam bagi keluarga Mardiana dan adiknya Rina Fitri. Kedua kakak beradik ini terseret arus deras saat mengendarai sepeda motor di tengah hujan lebat. Mereka kehilangan kendali di jalan yang licin hingga akhirnya jatuh ke jurang sedalam 6 meter sebelum terseret banjir. Jasad Rina ditemukan lebih dulu pada malam yang sama dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 km dari lokasi awal mereka jatuh. Namun Mardiana menghilang tanpa jejak membuat tim pencarian bekerja dalam pencarian. Petugas akhirnya menemukan jasad Mardiana setelah 4 hari pencarian yang sempat tersangkut di semak-semak. Dapatnya itu tidak jauh dari tempat kita temukan korban pertama. Lebih kurangnya itu 500 kilo. Jadi tadi ini dalam penyiasan tim 500 meter kita temukannya di bawah semak-semak kayu. Ada pohon di bawahnya. Harus kita buka akses, korban ada di dalam. Setelah ditemukan, korban dibawa ke rumah sakit lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Kabupaten Bireun, Musriadi, Aijus melaporkan. Pemirsa, akibat percikan pengelasan listrik, 3 drum bahan bakar jenis solar terbakar di proyek LRT di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Meskipun sebagian Jalan Pemuda dari arah Pramuka, arah Rawamangun sempat terganggu, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bos pisah, mat nih, terlalu nih mat, kebakaran nih mat, kebakaran loh, terlalu kebakaran lah. Kobaran api besar melebar di Jalan Pemuda Raya, Rawamangun, Jakarta Timur akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun. Percikan api yang jatuh lalu membakar 3 drum besar BBM jenis solar hingga menutup jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus untuk bahan bakar minyak. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada tumpukan solar itu. Bang, tadi jalan sempat dilokalisasi sementara atau gimana, Bang? Sementara karena itu masuknya juga aksesnya melawan arus sedikit ya kan, karena proyeknya sedang dibangun gitu kan, masa sedikit terhambat. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik pembuatan styrofoam di kawasan industri modern 2 Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar.
Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat menyelimuti pabrik pembuatan styrofoam PT Suger yang terbakar di kawasan Jalan Pulau Tanah Masa 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pekerja yang didominasi ibu rumah tangga berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri lantaran terdengar suara ledakan dari dalam pabrik. Api diduga berasal dari mesin pembakaran pengolahan styrofoam yang terbakar dan menyambar ke bahan baku, bahkan hingga membakar seluruh bangunan pabrik. Total sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api, dan api berhasil dipadamkan setelah 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab dari kebakaran. Istirahat, gak masuk, tiba-tiba api itu nyamber. Nah, nyamber, tiba jadi bakar lah semua. Asal api dari mana? Gak tahu, cuman tadi yang ngerjai katanya salah satu orang karyawan lah, mau nuang bahan penghancuran barang, bahan pula dia mau nuang, tiba-tiba nyamber dan mana apinya. Alhamdulillah tadi proses pemadaman kami cepat, jadi belum sempat sampai habis gudang-gudang ini untuk membackupnya, sehingga apa yang kami kerjakan tadi, alhamdulillah pihak-pihak perusahaan pun bilang terima kasih sudah cepat datang untuk menyiram, untuk memadamkan. Pemirsa, seorang warga desa Basaan tewas tertembak saat bentrok antara polisi dan warga di lokasi pertambangan emas Rata Totok, Minahasa Utara. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penembakan. Video yang merekam bentrokan terjadi antara warga dan Brimob Polda Sulawesi Utara, di mana warga masuk ke lokasi pertambangan emas yang dijaga oleh anggota Brimob. Sempat terdengar suara tembakan dan tidak lama terlihat seorang warga digotong dengan mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan. Diketahui korban yang mengalami luka tembak bernama Fredo Tongkoto tewas yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Menurut Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci, kejadian bermula saat sekelompok warga mendatangi lokasi tambang dengan membawa senjata tajam, sedangkan petugas yang berjaga meminta warga keluar, namun tidak diindahkan, hingga terjadi keributan sehingga petugas melayangkan tembakan peringatan. Setelah terdengar suara tembakan, warga semakin beringas dan membakar camp dan fasilitas lainnya. Penembakan yang belum kita tahu dan kita melakukan penyelidikan secara mendalam dari Kabid Propam sudah mendalami, dari Dirut sudah mendalami juga motif daripada penembakan tersebut. Tapi yang jelas saya sampaikan pada rekan-rekan media bahwa anggota yang jaga sudah kita tarik dan sudah kita periksa, bahkan sudah kita pansus. Tidak ada perintah untuk anggota kita untuk mengamankan kamu ini, tidak ada. Dan Kapolda berulang-ulang kali sampaikan. Kini polisi masih mendalami motif penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang warga dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langin Ayus melaporkan. Salah tangkap pemirsa, seorang pencari bekicot viral karena dianiaya polisi dan dikira pencuri. Korban trauma atas peristiwa ini dan oknum polisi saat ini tengah diperiksa. Arogansi seorang oknum polisi terekam kamera ponsel warga saat menangkap dan menganiaya yang diduga pencuri. Dengan penuh emosi, oknum menganiaya warga dan menuduh korban sebagai pelaku pencurian. Ketika dibawa ke kantor polisi, bukti yang sebelumnya diakui dimiliki petugas ternyata tak cukup kuat. Akhirnya korban pun dibebaskan. Diketahui profesi korban adalah pencari bekicot di desanya, yaitu di kawasan Grobogan, Jawa Tengah. Atas kejadian ini, korban pun mengalami trauma. Waktu perjalanan itu dipukul siapa ini? Warga atau gimana? Siapa yang mengapit waktu pertama penggerbekan nyampe ke rumah? Nyampe ke rumah tempat gue. Waktu naik motor. Berapa kali dipukul ini? Enggak, maksudnya enggak keinget berapa kalinya. Lebih dari satu kali yang jelas. Lebih.
Ramainya perbincangan warganet atas video penangkapan korban, oknum polisi pun kini tengah diperiksa. Saat ini dari Pamel Polres Gerobokan akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemeriksaan terkait video viral tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya untuk korban sendiri gimana langkahnya? Ya nanti kita akan lakukan pendalaman lagi. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan membantu memulihkan nama baiknya. Pasalnya, korban tidak mau bekerja karena takut dihakimi massa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Banyu Urip, Kabupaten Gresik digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas kerangka dan misteri kematian korban. Tim Bitdokes Polda Jatim telah mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil Honda Civic yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Petugas membawa 3 unit koper berisi peralatan otopsi dan uji DNA. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung tercium. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang ditemukan di kursi depan bagian kiri. Potongan tulang serta selembar sarung yang ada di dalam mobil kemudian dikumpulkan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ujung Pangkah, Ibtu Suwito Saputro, menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudistiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Menurut Suwito, mobil tersebut sudah 5 tahun terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, tidak pernah dipakai. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir sini dan tidak pernah pindah tempat. Penemuannya ada anak buah saya, namanya Gita BL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Jadi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Setelah kendaraannya ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Ujung Pangkah. Kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini. Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat sekitar yang penasaran dengan jasad tersebut berada dalam mobil selama bertahun-tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa mendesak Kapolres Ngada terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma dihukum berat. Sebelumnya, video AKBP Fajar diduga mencabuli 3 anak di bawah umur tersebar di dunia maya. Kejahatan, kekejian yang dilakukan di kampus ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak kasus yang menjerat Kapolres Ngada sekaligus terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma diusut tuntas. Mahasiswa juga meminta pelaku segera dipecat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Para mahasiswa ini kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah anggota Polres Ngada. Itu merupakan pelanggaran berat, itu merusak citra baik dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mau menyampaikan, kami mau menekan agar kemudian rentetan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia harus selesai sampai di saudara Fajar Widya Dharma, agar kemudian masyarakat tetap mengedepankan kehormatannya terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Kepolisian Federal Australia kepada pemerintah Indonesia Januari lalu. Aksi bejat ini diketahui usai video yang merekam aksi bejat pelaku tersebar di dunia maya. Sementara itu, dari hasil tes urin, AKBP Fajar positif mengkonsumsi narkoba. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pasca 52 tahanan lapas Kuta Cane, Aceh Tenggara, Aceh melarikan diri, kini pintu masuk utama dijaga ketat oleh polisi dibantu Brimob dari Kabupaten Gayo Lues.
Kepala Lapas Kutacane Andi Hashim mengatakan kondisi warga binaan yang ada di dalam lapas kini sudah kondusif. Sementara masih ada 44 tahanan dari 52 orang yang melarikan diri belum ditemukan dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dari semua napi terkonfirmasi ada 52 orang yang lari. Ada tertangkap di Polres, ada 1 melarikan, 1 ada di rumah salah satu petugas kita. Nah, itu mereka sebenarnya tidak lari karena terdorong keluar, akhirnya mereka lari. Terus sisa yang kembali ada berapa? Ada 44 orang yang. Dari 52 orang ini dominannya kasus apa ini, Pak? Dominannya kasus narkoba. Nanti kita pilih-pilih berapa napi, berapa tahanan, masih kita inventarisir. Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fahri meninjau langsung ke lokasi usai mendapat informasi puluhan tahanan kabur. Menurut Salim, kaburnya tahanan dari lembaga pemasyarakatan tersebut akibat penghuni lapas saat ini over kapasitas dengan dihuni 362 tahanan. Overkapasitas ini sebenarnya ke 4 hari yang lewat, saya sudah tanda tangani hibah tanah kita untuk merealokasi pembangunan lapas Aceh Tenggara yang overkapasitas. Mungkin ini ada hikmahnya semua, mungkin pemerintah pusat dalam hal ini lapas, Dirjen Lapas akan mengambil keputusan nanti dipercepat pembangunan lapas tipe 2B Kabupaten Aceh Tenggara. Sebelumnya, puluhan warga binaan di lapas kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara melarikan diri dari tahanan. Warga sekitar yang melihat kejadian pun heboh dan mencoba menghentikan upaya kabur para tahanan. Pasca kejadian, sejumlah petugas lapas dan kepolisian pun memperketat keamanan lapas dan memburu para tahanan yang melarikan diri. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Media Arjuna iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Utara bersama kepolisian menemukan minyak kita kemasan botol dan juga plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter, tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili, jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam penyelidikan dari Barreskrim Polri. Dan satu lagi akan kita dalami, akan kita melakukan penyelidikan, ya. Apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K, yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini, dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 ml.
Jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus minyak kita. Polisi mengungkap modus licik pabrik produksi minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasan. Praktik licik minyak kita diungkap Dirtipideksus Barreskrim Polri usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut polisi temukan bukti yakni minyak kita serta mesin produksi. Dari penggeledahan ini, Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa, terkait dugaan kecurangan minyak kita, Barreskrim Polri juga telah periksa PT Tunas Argo Indostari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun PT Tunas Argo Agro maksud kami membantah melakukan kecurangan dan sesuai takaran. Kita di sini timbangan ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, yang sampai 700 minimal itu kan yang di kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya jadi timbangannya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak Tunas Argo mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Tindakan buktinya nggak ada. PT kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sana bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang sekitar 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak.
Minyak beratnya kali 0,9 lagi, jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jadinya. Jadi nggak kayak berat air ya. Memang dari sananya dari Betul, dari sananya. Sementara itu pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pabrik minyak kita yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat telah tutup dan pindah ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Saat ini tim gabungan Polri dan Kementerian Perdagangan telah melakukan investigasi di pabrik minyak kita Karawang. Ya, Napi Tanabati itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya, tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah yang lapangan sudah kita ditarik. Itu udah disegel Pak langsung Pak yang di Tol Iskandar itu kan sudah tutup. Ya ini yang di Karawang ini masih di sana teman-teman. Berarti belum. Ya tadi dari Satgas Polri sama dari Kemendak masih di sana. Ya kami juga menunggu update-nya. Kita akan semakin banyak melakukan pengawasan ya. Sebenarnya kita tuh juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok di Tol Iskandar karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Ya. Yang disita berapa jumlahnya Pak? Belum, ini kan masih teman-teman masih di Karawang di pabriknya belum selesai. Kami juga masih nunggu laporannya. Yang NNI update-nya kayak gimana? NNI kan sudah disita, udah segera proses oleh Polri ya. Jadi udah selesai. Ada berbincang nggak sama Pak Sigit soal update yang NNI Pak? Nggak sempat tadi. Tapi beliau Pak Sigit tadi kan juga sudah menyampaikan sedang proses. Yang Aiga itu kan yang di Karawang sih saya. Aiga itu tadi makanya Aiga itu tanggal 7 Maret itu kita datangin di Tol Iskandar tadi itu juga Aiga, tetapi setelah sampai di sana ternyata perusahaannya sudah tidak, sudah tutup. Terus kita cari kan, dia dibilang nggak ngerti kan, kita cari, kita lakukan penyelidikan, ternyata ketemu di Karawang. Jadi Aiga sekarang ada di Karawang dan sekarang tim Satgas Polri sama Kemendak sedang di sana. Masih proses, kami masih nunggu laporannya. Berarti dua perusahaan aja ya Pak? Soalnya sementara yang ditemukan baru dua perusahaan ya kita ini. Nanti kita terus, pokoknya kita selama Lebaran ini terus kita terus ke lapangan. Yang udah beredar di pasar bakal ditarik nggak sih Pak? Iya kita tarik cepat. Pemirsa, temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Dan juga warga memprotes serta menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Masih merugikan kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu, tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur, kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih yang kayaknya. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini, sama jangan susah gitu nyarinya. Pemirsa, PT MNC Asia Holding Tbk atau MNC Group merespons gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk CMNP terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk 12 Mei 1999 silam. MNC Group melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea menegaskan pihaknya hanya berperan di awal sebagai arranger atau perantara dalam transaksi tersebut sehingga sejak terjadinya transaksi perusahaan tidak lagi memiliki keterlibatan.
Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP dalam transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam. Dalam keterangan, pengacara kondang ini menegaskan PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk hanya bertindak sebatas broker atau perantara dalam transaksi yang melibatkan CMNP dengan Unibank pada 12 Mei 1999. Dalam transaksi tersebut, Unibank sudah menerima 17,4 juta dolar Amerika Serikat dari CMNP dengan jatuh tempo di tahun 2002 menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat. Hotman menegaskan Unibank merupakan bank yang sehat pada waktu penerbitan sertifikat deposito, namun krisis moneter yang menghantam kala itu membuat bank ini dibekukan oleh Bank Indonesia pada 29 Oktober 2021. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar. Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang. Bukan Haritano yang terima uang. Bukan apa tuh yang namanya sebelumnya? Bukan Bakti Investama yang terima uang. Hotman Paris juga menjelaskan dalam perkara ini, PT CMNP Tbk juga sudah menggugat PT Bank Unibank Tbk sebelumnya. Akan tetapi gugatan tersebut kalah hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sehingga CMNP coba mengalihkan gugatannya kepada PT MNC Asia Holding Tbk yang jelas-jelas hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa penolakan penundaan pengangkatan CASN dan P3K di Kota Kendari berlangsung ricuh. Sindo Sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, tabrakan antara satu unit truk tronton dengan satu unit bus antar kota antar provinsi terjadi di Jalan Lintas Padang Solok, Sumatera Barat. Ya, pada Selasa siang, kedua sopir pun terjepit usai tabrakan terjadi. Kecelakaan tabrakan antara bus antar kota dengan truk tronton tanpa bak dari arah Kabupaten Solok terjadi Selasa pagi. Kecelakaan terjadi diduga akibat jalan licin lantaran hujan ditambah dengan kondisi jalan berbelok. Kedua mobil berat ini mengalami rusak berat di bagian kabin kemudi yang mengakibatkan kedua sopir terjepit. Dua orang penumpang bus mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lotbak yang datang dari arah Solo menuju Padang. Tiba di tikungan Lubes, Kecamatan Gunung Talang, mobil kendaraan Bumarang Jaya yang datang dari arah Padang agak melebar ke kanan dan tidak terelakkan oleh satu unit mobil tronton. Terjadilah kecelakaan. Tepatnya hari ini Selasa 11 Maret 2025 sekira pukul 12.00. Usai kejadian, Jalan Lintas Padang Solok terpaksa diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi bus dan truk tronton berlangsung. Petugas Satlantas Polres Solok mengimbau agar pengendara berhati-hati melewati jalur lintas Sumatera ini karena jalan raya licin akibat hujan sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri Cikita di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Putri. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah titik Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Terima kasih rekan Nata dan juga rekan Yasmin di studio. Dan selamat pagi pemirsa, kembali NTMC Polri hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas bersama saya Brigadir Putri Cikita. Baik, langsung saja kita akan menuju ke CCTV di kawasan pertama, tepatnya di Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk maupun ke arah Cawang terpantau cukup ramai tersendat. Didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, dan hal ini terjadi imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Sementara untuk arah sebaliknya lalu lintas masih terpantau mengalir lancar. Dihimbau para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Pos Pol Comal, Pemalang. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Pemalang yang akan menuju ke arah Pekalongan terpantau masih normal lancar. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan berat yang melintas di daerah ini. Kemudian kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang masih terpantau normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun ke arah Mojokerto juga pagi hari ini masih terpantau normal lancar. Antisipasi kendaraan didominasi angkutan berat atau bus dan truk serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan terakhir pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup ramai dan sedikit mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, dan hal ini terjadi dari Jalan Dr. Mowardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi dan arah sebaliknya. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Dr. Mowardi akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin. Dan juga arah sebaliknya terpantau cukup ramai, namun secara umum masih mengalir lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Baik pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 195 laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 261 luka ringan. Dari 195 kasus tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita Sabungi atas laporannya, dan selamat bertugas kembali, dan salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, unjuk rasa CASN dan P3K di Kota Kendari yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa yang kesal karena lama ditemui menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD untuk keluar menemui massa. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala.
Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan sejumlah instansi terkait dengan PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025. BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Sebagai empati dari pemerintah, banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebelumnya direncanakan pada Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Sejak tahun 2025 itu sudah banyak perjuangan yang dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemirsa, Panglima TNI tegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan
setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 40. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan jelang momen Lebaran 2025. Sejumlah kebijakan antara lain penurunan tiket pesawat dan tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Salah satu kebijakan adalah penurunan harga tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengumumkan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara sebesar 100% dan akan dibayarkan mulai 2 minggu menjelang Lebaran. Dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14%. Selama 2 minggu pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Vokalis grup band Seventeen, Rivian Fajarsyah alias Ivan, ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. PT PFN merupakan BUMN yang bergerak di industri perfilman. Penunjukan Ivan sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara dibenarkan oleh sejumlah pejabat di Kementerian BUMN. Ivan adalah musisi yang pernah menjadi perhatian publik saat dirinya dan bandnya menjadi korban tsunami di pantai Tanjung Lesu, Pandeglang, Banten pada tahun 2018 yang lalu. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Kemudian pada tahun 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019 dirinya nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa, namun keduanya gagal. Ivan kalah dalam pemilihan. Dulu ini bisa dibilang semacam aduan sebenarnya, pengaduan ini seperti. Komisi 6 DPR luapkan kemarahan atas kasus Pertamax oplosan Pertamina. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Barreskrim Mabes Polri berhasil membongkar gudang pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan tabung ukuran 15 hingga 50 kg disita petugas. Para pelaku mengaku memperoleh keuntungan hingga 3 miliar lebih sejak beroperasi pada 4 bulan lalu.
Menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjargria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka, masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan pihak Pertamina. Ya, ketegangan sempat terjadi. Salah satu anggota Komisi 6 DPR RI meluapkan amarahnya terkait kisru bensin Pertamax oplosan. Rapat bersama DPR diawali oleh paparan dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Usai mendengarkan paparan, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, marah lantaran pihak Pertamina tidak membahas sedikit pun kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, kisru Pertamax oplosan telah membuat rakyat Indonesia marah karena ditipu selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak, dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan
menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Mati sepenuhnya proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga saya terbuka sampaikan apa adanya bahwa pada awal konferensi pers dari Kejaksaan Agung tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif, seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini. Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum, sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal, dan beberapa hari setelah itu juga saya bersama Pak Wiko dan Pak Ega kami melakukan konferensi pers. Informasi lainnya pemirsa, Ramadan menjadi keberkahan bagi pengrajin beduk di Kampung Pinang, Tangerang, Banten. Ya, hal itu karena banyaknya pesanan pembuatan beduk dan juga penjualan kulit, juga perbaikan beduk. Bulan suci Ramadan selalu membawa berkah, termasuk bagi pengrajin beduk di Kampung Pinang, Kota Tangerang, Banten. Salah satunya Syukur yang telah menggeluti pekerjaannya sejak 4 tahun lalu. Bahan yang digunakan yakni drum yang dibalut dengan kulit kambing. Selain membuat beduk, ia juga menjual berbagai kulit kambing dan menerima jasa perbaikan beduk. Berawal dari keprihatinan terhadap tradisi beduk yang terus tergusur oleh kemajuan teknologi, Syukur yang awalnya hanya mempekerjakan 1 orang, kini mampu mempekerjakan 3 karyawan sekaligus. Setiap bulan, mereka bisa memproduksi 5 hingga 8 beduk ukuran sedang. Untuk menghasilkan suara beduk yang merdu, dibutuhkan pemilihan kulit yang tepat. Polesan karya seni yang indah dengan sentuhan corak lukisan dari polesan cat minyak menjadi ciri khas beduk buatannya. Untuk harga, dibanderol mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta. Kalau pesanan di tahun ini di bulan Ramadan, alhamdulillah pesanan sudah mulai berada. Tahun kemarin alhamdulillah lumayan. Sampai berapa, Bang? Kemarin kalau nggak salah habis pemesanan semua total 45. Tahun ini alhamdulillah bertambah. Di Ramadan ini Syukur sudah menerima order sejak sebulan sebelum Ramadan. Rata-rata pemesan dari wilayah Jakarta, Depok hingga Bekasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, selain baju lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta juga ramai pengunjung yang mencari kuliner Ramadan. Ya, salah satunya adalah buah kurma yang membuat pedagang di pasar tersebut juga mendapat rezeki di bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung saat bulan Ramadan. Selain membeli pakaian baru untuk lebaran, pengunjung di pasar ini juga berburu kuliner khas bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah si hitam manis, buah kurma. Bulan Ramadan kali ini pedagang buah kurma di Pasar Tanah Abang turut mendapat berkah dengan kebanjiran pembeli. Kalau di sini yang paling laris tadi kurma Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol, itu juga paling laris itu, Mas. Ada 4 varian itu biasanya. Ternyata mereka belinya per kilo, seperempat atau setengah atau gimana? Paling banyak sih ya sekitar 60% orang kiloan kayak gitu.
soalnya buat keluarga. Ada yang kayak orang buat punya karyawan, belinya kardusan gitu, yang 10 kilo, yang 5 kilo kayak gitu. Untuk harga buah kurma yang dijual pedagang beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa memborong beragam makanan impor dari Timur Tengah lainnya, seperti permen atau coklat yang biasa dijadikan oleh-oleh jemaah umroh atau haji. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Robandona, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar meresmikan pemancangan Masjid Al-Ikhlas di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Ya, selain sebagai tempat melaksanakan ibadah pemirsa, keberadaan masjid ini nantinya juga membawa keberkahan bagi umat di sekitarnya. Menjawab kebutuhan tempat ibadah umat Islam di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Agung Sedayu Group menginisiasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Dengan luas 1.248 meter persegi, Masjid Al-Ikhlas nantinya akan dibangun dengan gaya arsitektur Islam klasik era kejayaan Ottoman. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mendorong keberadaan masjid ini menjadi pusat pemberdayaan masyarakat serta peradaban. Hal ini disampaikan saat dirinya hadir bersama sejumlah tokoh pada seremoni pemancangan Masjid Al-Ikhlas di Simpang 4, Gate 5 Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Alhamdulillah, bertambah satu lagi monumental pada bulan suci Ramadan ini. Semua bangunan yang dibangun pada bulan suci Ramadan itu insya Allah monumental, itu berkah. Dan masjid ini adalah masjid yang keempat ya. Dan nanti akan kita bangun lagi satu masjid agungnya. Kita beri nama Masjid As-Adiyah, Masjid Agung As-Adiyah PIK 2. Selain Masjid Al-Ikhlas, ke depan PIK 2 juga akan berencana membangun Masjid Agung As-Adiyah dengan daya tampung hingga 5.000 jemaah. Masjid As-Adiyah nantinya akan menjadi pusat kegiatan keagamaan di wilayah Pantai Indah Kapuk. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan.